Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan di channel IT Zen. Pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang operator C++. Pada minggu ini, kita akan mempelajari tentang operasi string. Berikut materinya. Operasi string terdiri dari dua macam bentuk fungsi. Yang pertama, fungsi manipulasi string. Yang kedua, fungsi konversi string. Fungsi manipulasi string yang pertama adalah fungsi strcat. Fungsi ini berguna untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. File header yang akan digunakan adalah string.h dan ctype.h. Bentuk umumnya strcat dalam kurung tujuan, sumber, titik, koma. Berikut contoh yang telah saya ketikkan sebelumnya di dalam Borland C++. Pertama, kita ketikkan file headernya. Yang pertama, iostream.h untuk standar input-output operasi. Kemudian conio.h untuk menampilkan hasil antarmuka kepada user. Kemudian ada string.h untuk memanipulasi string. Kemudian ada ctype.h untuk header tambahan penggunaan fungsi strcat. Kemudian kita ketikkan main yang berfungsi sebagai penanda titik awal dan titik akhir eksekusi sebuah program. Kemudian buka kurawal, kita deklarasikan variabelnya. Variabelnya itu bertipe karakter atau char. Variabelnya ada dua, nama depan dan nama belakang, yang masing-masingnya terdiri dari 20 maksimal karakter. Kemudian ada cout. Kita ketikkan, masukkan nama depan, label tabulasi, kemudian sin nama depan, kemudian ketikkan cout, masukkan nama belakang, label tabulasi, sin nama belakang, kemudian kita gunakan fungsi strcat untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang. Kemudian cout, hasil penggabungannya adalah tabulasi 1, kemudian nama depan, kemudian kita gunakan Getch untuk menampilkan hasil antarmuka kepada user. Kemudian tutup kurawal. Bila kita akan coba runkan program ini. Pertama kita coba ketikkan Muhammad. Untuk nama belakangnya Irfan. Digabung menjadi Muhammad Irfan. Enter. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan string.h saja atau ctype.h saja, atau boleh kedua-duanya. Berikut kalau saya hapus ctype.h-nya, tinggal string.h saja. Depan Muhammad, belakang Irfan. Tetap menjadi Muhammad Irfan. strcat-nya masih berfungsi dengan baik. Kemudian, jika kebalikannya, string.h-nya dihilangkan, ctype.h-nya kita biarkan tetap ada. Kita coba run. Nama depan Muhammad, nama belakang Irfan. Masih berfungsi dengan normal. Berarti kesimpulannya, kita bisa saja menggunakan kedua-dua header ini, string dan ctype. Bisa saja kita menggunakan salah satunya saja. Selanjutnya kita masuk pada fungsi manipulasi string yang kedua, yaitu fungsi strcmp. Fungsi ini berguna untuk membandingkan string yang pertama dengan string yang kedua. Kemudian hasil dari fungsi ini akan memiliki tipe data integer atau disingkat dengan int. Kemudian file header yang akan kita gunakan itu adalah string.h. Bentuk umumnya adalah var int atau var integer sama dengan strcmp dalam kurung string 1, string 2, koma. Berikut contoh yang telah saya ketikkan sebelumnya di Borland C++. Pertama, kita ketikkan dulu headernya. Header yang kita gunakan ada iostream.h, conio.h, string.h. Kemudian kita ketik main, kemudian buka kurawal, kemudian lakukan deklarasi variabel. Pertama, variabel nama 1 dengan batas maksimal pengetikannya adalah 50 sama dengan onra dengan penulisan kapital semua. Kemudian variabel yang kedua, nama 2 dengan batas maksimal pengetikannya adalah 30 sama dengan putra dengan kapital semua. Kemudian variabel yang ketiga, nama 3 dengan batas maksimal pengetikannya ada 30 sama dengan onra dengan kapital di awal.
Kemudian variabel yang keempat ada nama 4 dengan batas maksimal pengetikannya adalah 30 sama dengan onra dengan pengetikan kecil semua. Kemudian cout masukkan perbandingan nama 1 dan nama 2, yaitu cout strcmp nama 1, nama 2 nl. Berarti di sini kita melakukan perbandingan antara nama 1 dengan nama 2, kemudian nl, pindah baris. Kemudian cout masukkan perbandingan nama 1 dan nama 3, yaitu cout strcmp nama 1, nama 3 nl. Berarti yang kita bandingkan di sini adalah nama 1 dengan nama 2. Kemudian pindah baris. Selanjutnya, masukkan perbandingan nama 1 dan nama 4, yaitu cout strcmp nama 1, nama 4 nl. Berarti kita membandingkan nama 1 dengan nama 4. Kemudian pindah baris. Cout masukkan perbandingan nama 2 dan nama 4, yaitu cout strcmp nama 2, nama 4 nl. Berarti kita membandingkan nama yang 2 dengan nama yang 4. Kemudian pindah baris. Kemudian get. Kemudian tutup kurawal. Baiklah, kita akan coba merunningkan program ini. Di sini kita peroleh perbandingan yang pertama. Untuk onra pengetikan kapital semua dengan putra pengetikan kapital semua diperoleh perbandingan -1. Kemudian untuk onra kapital semua dengan onra kapital di awal yaitu -32. Kemudian untuk onra kapital semua dan onra dengan pengetikan huruf kecil semua yaitu -32. Kemudian untuk putra pengetikan kapital semua dan onra pengetikan huruf kecil semua yaitu -31. Selanjutnya kita masuk pada fungsi manipulasi string yang ketiga, yaitu fungsi strcpy. Fungsi ini berguna untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan. Syaratnya string tujuan harus bertipe sama dengan string asal. File header yang digunakan adalah string.h. Bentuk umumnya strcpy dalam kurung tujuan, asal, titik koma. Berikut contoh yang telah saya ketikkan sebelumnya di dalam Borland C++. Pertama kita buat dulu headernya. iStream.h, conio.h, studio.h, string.h. iStream.h dan studio.h sama-sama berguna sebagai standar input-output operasi. Tetapi iStream.h khusus untuk C++. Kalau studio.h biasanya digunakan untuk operasi C saja, tetapi bisa juga digunakan untuk operasi C++. Lalu main. Setelah itu buka kurawal, kemudian deklarasi variabel. Variabelnya ada dua. Yang pertama test dengan batas maksimal karakternya 40. Kemudian pindah dengan batas maksimal karakternya adalah 40. Kemudian cout, masukkan sebuah kalimat tabulasi 1. Kemudian gets test. Gets di sini berfungsi untuk menerima input berupa string tanpa menentukan tipe datanya terlebih dahulu. Gets di sini dapat berfungsi jika kita menggunakan header input studio.h. Setelah itu cout hasil pemindahan label tabulasi, pindah. Kemudian get. Setelah itu tutup kurawal. Kita akan coba jalankan program ini. Kita coba masukkan sebuah kalimat, contohnya Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Hasil pemindahannya Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Selanjutnya fungsi keempat manipulasi string, yaitu fungsi strlen. Fungsi ini berguna untuk memperoleh berapa banyak karakter yang terdapat di dalam string. Kemudian file header yang digunakan adalah string.h. Bentuk umumnya strlen dalam kurung string titik koma. Berikut contoh yang telah saya ketik sebelumnya pada Borland C++. Pertama kita buat dulu headernya.
Header yang kita gunakan ada iostream.h, conio.h, studio.h, ada string.h yang akan digunakan untuk mengaktifkan fungsi strlen-nya nanti. Kemudian kita ketik main, setelah itu buka kurawal, kemudian lakukan deklarasi variabel. Variabel yang kita gunakan di sini adalah test dengan batas maksimal karakternya 40. Tipe datanya adalah char atau karakter. Kemudian cout, masukkan sebuah kalimat triple tabulasi, kemudian get test, kemudian cout jumlah karakter yang diinputkan adalah 1 tabulasi, kemudian cout strlen test, kemudian get. Setelah itu ditutup dengan tutup kurawal. Baiklah, kita coba jalankan program ini. Kita coba ketikkan UPI YPTK. Di sini terdapat 8 karakter karena spasi akan dianggap sebagai sebuah karakter. Jadi ada 8 karakter yang terdapat pada kata UPI-YPTK. Selanjutnya, fungsi manipulasi string yang kelima adalah fungsi strf. Fungsi ini berguna untuk membalikkan letak urutan pada string. String yang paling akhir dipindahkan ke urutan paling depan dan seterusnya. File header yang digunakan adalah string.h. Bentuk umumnya adalah strf dalam kurung string titik koma. Berikut contoh yang telah saya ketik sebelumnya pada Borland C++. Pertama, kita buat dulu headernya. Header yang akan kita gunakan di sini adalah iostream.h, conio.h, studio.h, string.h. String.h di sini gunanya untuk mengaktifkan fungsi strf nanti. Kemudian kita ketik main, setelah itu buka kurawal, kemudian lakukan deklarasi variabel. Variabel di sini adalah nama dengan batas maksimumnya adalah 20 karakter dengan tipe datanya adalah karakter. Kemudian cout, masukkan nama Anda, kemudian get nama, kemudian strf nama. Disinilah nanti dia akan membalikkan nama yang telah kita input pada masukkan nama Anda di sini. Kemudian cout garis kita buat garis, setelah itu endline kita pindah garis, setelah itu cout hasil perubahannya. Maka akan ditampilkan nama yang telah dibalikkan tadi atau string yang telah dibalikkan tadi. Kemudian kita tutup get, setelah itu kita tutup dengan kurung kurawal. Baiklah, mari kita coba jalankan program ini. Di sini kita akan coba ketikkan nama saya sendiri, Irfan. Menjadi terbalik menjadi Nafri. Dan penulisan kapitalnya pun juga ikut tidak diubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya kita masuk pada bentuk kedua operasi string, yaitu fungsi konversi string. Fungsi konversi string yang pertama adalah fungsi atof. Fungsi ini berguna untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik float. File header yang digunakan adalah math.h. Bisa juga menggunakan header stdlib.h. Berikut contoh yang telah saya ketik sebelumnya pada Borland C++. Pertama, kita buat dulu headernya. Header di sini ada iostream.h, conio.h, studio.h, math.h. Math.h secara umum berguna untuk operasi matematika. Lalu kita buat main. Setelah itu buka kurawal. Kemudian deklarasi variabel. Variabel di sini ada kata dengan tipe char dengan batas maksimalnya ada 20 karakter. Kemudian ada angka dan A dengan tipe datanya adalah float. Lalu cout masukkan sembarang kata berupa angka, 1 tabulasi. Kemudian gets kata. Lalu angka sama dengan atof dalam kurung kata. Di sini maksudnya adalah kata kita samakan dengan angka. Jadi kata yang tadinya bertipe char akan berubah menjadi tipenya float. Lalu kita masuk pada operasi aritmatikanya. A sama dengan angka tambah 5. Angka sama dengan kata, berarti angka di sini adalah kata yang akan kita inputkan nanti. Lalu cout hasil perubahan ditambah dengan 5 1 tabulasi akan menghasilkan A. Kemudian get, setelah itu tutup kurawal. Mari kita coba jalankan programnya.
Kita coba masukkan angka 10. Menghasilkan 15 karena sudah ditambah dengan 5. Lalu kita coba ganti math.h-nya dengan stdlib.h. Kita coba jalankan programnya. Kita coba masukkan 10 lagi. Kemudian ditambah 5 menjadi 15. Programnya mesti berjalan dengan lancar. Berarti stdlib.h juga dapat digunakan untuk header atov ini. Selanjutnya kita masuk pada fungsi konversi string yang kedua, yaitu fungsi atoy. Fungsi ini berguna untuk mengubah string angka menjadi bilangan numerik integer. File header yang digunakan adalah stdlib.h. Berikut contoh pemrograman yang telah saya ketik sebelumnya pada Borland C++. Pertama kita buat dulu headernya. Pertama kita buat iostream.h, kemudian conio.h, kemudian stdio.h, lalu stdlib.h. Kemudian kita ketik main, setelah itu kalkurawal, kemudian deklarasi variabel. Di sini ada kata dengan tipe nyacar dengan batas maksimal karakternya ada 20. Kemudian ada variabel angka dengan a dengan tipenya itu adalah integer. Kemudian cout, masukkan sembarang kata berupa angka, satu tabulasi sama dengan gets kata. Kemudian angka sama dengan atoy dalam kurung kata. Disinilah kita akan merubah kata yang bertipe char tadi berubah menjadi bertipe integer karena kata sudah disamakan dengan angka. Lalu kita masuk pada operasi aritmatikanya. A sama dengan angka tambah 5. Cout, hasil perubahan ditambah dengan 5, satu tabulasi sama dengan akan menghasilkan nilai A. Kemudian get, setelah itu kita tutup dengan kurung kurawal. Baiklah, saya akan coba menjalankan program ini. Kita coba masukkan angka 120. Kemudian ditambah 5 menjadi 125. Berarti pemrograman yang kita buat sudah sesuai dengan aturannya. Kemudian kita lanjut pada fungsi konversi string yang ketiga, yaitu fungsi atol. Fungsi ini berguna untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik long integer. File header yang digunakan adalah stdlib.h. Berikut contoh yang telah saya ketik sebelumnya pada Borland C++. Pertama kita buat dulu headernya. Ada iostream.h, conio.h, stdio.h, stdlib.h. Kemudian kita ketik main, setelah itu buka kurawal, kemudian deklarasi variabel berupa kata batas maksimalnya 20 karakter, tipenya char, kemudian ada angka, kemudian ada a dengan tipe datanya long integer. Selanjutnya cout, masukkan sembarang kata berupa angka, kemudian gets kata. Selanjutnya angka sama dengan atol dalam kurung kata. Disinilah kata yang bertipe char diubah menjadi bertipe long integer karena sudah disamakan dengan variabel angka. Selanjutnya kita masuk pada proses aritmatikanya. A sama dengan angka tambah 50.000. Cout, hasil perubahan penjumlahan double tabulasi sama dengan menghasilkan nilai A. Kemudian get. Selanjutnya diakhiri dengan kurung kurawal. Baiklah, kita coba jalankan program ini. Kita coba masukkan angka 1200 ditambah dengan 50.000 tadi menjadi 51.200. Hasilnya benar, berarti program sudah sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan fungsi strlwr yang merupakan fungsi keempat dari fungsi konversi string. Fungsi ini berguna untuk mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar dalam string menjadi huruf kecil. Kemudian file header yang akan digunakan adalah string.h. Bentuk umumnya strlwr dalam kurung string titik koma. Kemudian ini contoh yang telah saya ketik sebelumnya pada Borland C++. Pertama, kita buat dulu headernya. Di sini terdapat 4 header. Yang pertama iostream.h, conio.h, stdio.h, string.h.
Kemudian kita ketik main, setelah itu buka kurawal, kemudian kita deklarasikan variabelnya. Variabel di sini berupa kata dengan tipe char dengan batas karakternya maksimal 20. Kemudian cout, masukkan sembarang kata dengan huruf kapital, satu tabulasi sama dengan. Kemudian gets kata, kemudian barulah kita gunakan fungsi str lwr kata, sehingga kata yang kita inputkan pada cout masukkan sembarang kata dengan huruf kapital tadi menjadi huruf kecil semuanya. Kemudian cout nl untuk pindah baris, kemudian cout hasil perubahan 4 tabulasi sama dengan menghasilkan kata. Disinilah hasil dari proses str lwr-nya nanti. Kemudian get untuk menampilkan hasil antarmuka kepada user. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Baiklah, kita coba menjalankan program ini. Jadi saya akan mencoba mengetikkan contohnya Budiman. Jadi di sini ada dua huruf kapital B sama M. Kemudian ketika kita memprosesnya dengan fungsi str lwr, maka penulisannya menjadi huruf kecil semua. Berarti program kita berjalan dengan baik. Selanjutnya fungsi terakhir dari konversi string yaitu fungsi strupr. Fungsi ini berguna untuk mengubah setiap huruf yang kecil dalam string menjadi huruf kapital atau huruf besar. Kemudian file header yang digunakan adalah string.h. Bentuk umumnya strupr dalam kurung string titik koma. Berikut contoh yang telah saya ketik sebelumnya pada Borland C++. Pertama, kita buat dulu headernya. Ada airstream.h, conio.h, studio.h, string.h. Kemudian kita ketik main. Setelah itu buka kurawal, kemudian deklarasi variabel. Variabel di sini ada kata dengan tipe datanya karakter atau char dengan batas maksimal karakternya ada 20. Kemudian cout masukkan sembarang kata dengan huruf kecil, satu tabulasi sama dengan gets kata. Kemudian strupr kata. Jadi strupr ini akan mengubah kata yang kita input pada bagian masukkan sembarang kata dengan huruf kecil ini tadi menjadi huruf besar. Kemudian cout nl, berarti kita pindah baris setelah kita menginputkan sebuah kata pada masukkan sembarang kata dengan huruf kecil. Setelah itu cout hasil perubahan 4 tabulasi sama dengan menghasilkan kata. Kata yang di sini maksudnya adalah kata yang telah diproses oleh fungsi strupr. Yang tadinya hurufnya kecil menjadi huruf besar. Kemudian diakhiri dengan gets agar dapat menampilkan hasil antarmuka kepada usernya nanti. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Setelah kita akan coba menjalankan program ini, kita coba ketikkan UPI YPTK Padang dalam penulisan huruf kecil semua. Setelah diproses strupr, dia akan menjadi huruf besar. Ya, setelah menjadi huruf besar berarti program yang kita buat sudah sesuai dengan ketentuannya. Sekian sepertinya video yang dapat saya jelaskan pada minggu kali ini. Kalau ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.